Cari Tahu Maluku, ajang kebersamaan dalam merayakan Imlek 2571. Karnaval perayaan Imlek 2571 di kota Ambon berlangsung semarak. Selamat siang saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi penayangan hari ini Minggu 26 Januari 2020 bersama saya Abraham Soni Soplantila. Sejumlah berita telah kami sediakan untuk Anda siang ini, namun sebelumnya kita ikuti inilah Maluku hari ini selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Cari Tahu Maluku, ajang kebersamaan yang digelar Yayasan Pendidikan Kalam Kudus Ambon memeriahkan perayaan Imlek 2571 di kota Ambon. Dalam kegiatan itu ditampilkan beragam lomba, juga peragaan busana khas etnis Tionghoa. Setiap tahun Yayasan Pendidikan Kristen Kalam Kudus Ambon menggelar berbagai kegiatan dalam memeriahkan perayaan Imlek. Perayaan Imlek tahun ini, Yayasan Pendidikan Kristen Kalam Kudus Ambon merayakannya dengan tema Cari Tahu Maluku. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang merajut kebersamaan bukan saja untuk etnis Tionghoa tetapi juga berbagai kalangan lainnya. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Kalam Kudus Ambon, Tony Lawis, menjelaskan dalam semarak perayaan Imlek tahun ini pihaknya menggelar berbagai lomba, diantaranya lomba menggambar, mewarnai, lomba memasak makanan khas Tionghoa, dan berbagai kegiatan lainnya yang secara keseluruhan menampilkan budaya Tionghoa. Baik Pak, terkait dengan Cari Tahu Maluku, sebetulnya Cari Tahu Maluku itu maksudnya apa ya kegiatannya? Kita mengajak anak-anak supaya budaya daerah itu mereka bisa tahu. Seperti tahun kemarin kita berbicara mengenai pahlawan Marta Christina Tiahu, kita menggali asal-muasalnya pahlawan Christina Marta Tiahu ini dari mana gitu loh. Sejarahnya pahlawan Christina Marta Tiahu ini asalnya dari mana, daerah mana, kenapa sampai jadi pahlawan Christina Marta Tiahu. Jadi kalau tahun kemarin itu mengenai pahlawan nasional Maluku. Nah kalau tahun ini mengenai apa Pak? Ya ini karena pas dengan momennya Imlek, maka kita mengenalkan cerita budaya Tionghoa. Kita menagakan lomba-lomba, jadi ada lomba melukis, lomba mewarnai, sama kuliner. Sekalian kita parade untuk keliling kota Ambon. Baik, tadi ada beberapa lomba-lomba juga itu diikuti dari mulai tingkat TK sampai tingkat SMA Pak? Betul, malahan ada lomba dance itu sampai tingkat umum. Kemarin juga ada lomba dance dengan tingkat umum. Tadi saya lihat juga ada lomba busana, begitu busana memperkenalkan busana etnis dari Tionghoa sendiri ya Pak ya. Ya, dan itu pesertanya bukan hanya dari etnis Tionghoa, bukan dari etnis Tionghoa saja, tapi juga dari semua masyarakat, istilahnya dari seluruh kebudayaan yang ada di Maluku ini. Betul, kami dalam bergerak di pendidikan, makanya kami mengundang anak-anak tingkat SD sampai tingkat SMA. Malahan kita sampaikan juga kalau ada umum yang mau ikut boleh. Karena itu dia ada pakaian Tionghoa ya, banyak budaya-budaya yang mereka sudah mulai tahu bahwa hari ini adalah hari Imlek, mereka juga dengan sendirinya memakai baju Tionghoa. Terkait juga nanti yang akan dilakukan karnaval ini Pak, apa yang akan dipamerkan dalam karnaval ini Pak? Karnaval ini kami memperkenalkan Sekolah Kristen Kalam Kudus pertama, kami memberitahukan kepada masyarakat bahwa mulai hari ini kita sudah buka pendaftaran untuk tahun ajaran 2020-2021 untuk jenjang playgroup sampai tingkat SMA. Apa yang diharapkan dengan adanya perayaan Imlek dan juga tema Cari Tahu Maluku dengan Kampung Tionghoa ini Pak? Saya lihat ini Festival Cari Tahu Maluku adalah festival yang diadakan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon. Ini adalah tahun keempat. Kami sengaja membuat setiap tahun event ini supaya kita mengajak anak-anak maupun orang tua murid, dewan guru itu kita mencari semua apa yang menjadi ciri khas kota Maluku. Cuma hari ini karena momennya pas bertepatan dengan Imlek, kita sengaja dengan warna Tionghoa. Di akhir kegiatan digelar karnaval mengelilingi kota Ambon dan atraksi barongsai menjadi ciri khas dalam setiap perayaan Imlek yang juga ditampilkan dalam karnaval tersebut. Atraksi barongsai ini menjadi tontonan sekaligus hiburan bagi warga kota Ambon. Christine Sipahelut, Edmond Tupan melaporkan.
Saudara, semarak perayaan Imlek 2571 di kota Ambon diwarnai berbagai kegiatan. Di antaranya karnaval mengelilingi sejumlah ruas jalan di kota Ambon untuk memamerkan busana khas etnis Tionghoa. Dan untuk melihat bagaimana suasana karnaval Imlek tersebut, berikut kita ikuti laporan reporter kami Christine Sipahelut. Baik, saudara, saat ini saya berada di Jalan Patimura Ambon, tempat berlangsungnya suasana semarak perayaan Imlek 2571 yang berlangsung di wilayah kota Ambon. Dan saat ini sementara dilaksanakan kegiatan karnaval oleh Yayasan Pendidikan Kalam Kudus Ambon, di mana sebelumnya juga mereka telah melaksanakan rangkaian kegiatan seperti lomba mewarnai, lomba menggambar, kemudian lomba memasak khas Tionghoa, dan juga lomba busana atau lomba peragaan busana yang diperagakan oleh anak-anak siswa mulai dari TK, sekolah dasar sampai tingkat SMA. Dan saat ini juga seperti Anda bisa saksikan di belakang saya, sementara dilakukan karnaval di mana ada beca-beca hias juga yang tadi diawali dulu oleh pertunjukan barongsai, di mana pertunjukan barongsai ini juga dimainkan oleh para siswa dan siswi dari Yayasan Pendidikan Kalam Kudus Ambon sendiri, dan juga kemeriahan dari perayaan Imlek di kota Ambon ini juga cukup luar biasa sekali, karena beca-beca hias ini juga sementara berjalan, dan saat ini beca-beca hias itu sendiri juga ditunggangi atau dinaiki oleh para penumpang yang adalah keluarga besar dari Yayasan Pendidikan Kalam Kudus Ambon sendiri. Dan seperti Anda juga saksikan di belakang saya ini, mereka sementara akan mengelilingi kota Ambon atau karnaval untuk mempertunjukkan dan juga untuk memberikan seperti sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada saat ini mereka sementara merayakan tahun baru Imlek. Dan ini memang setiap tahun dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Kalam Kudus Ambon sendiri, dan ini sudah menjadi kegiatan rutin di setiap tahunnya. Dan saat ini anak-anak sementara berbaris dan mereka akan dilepas oleh Ketua Yayasan Kalam Kudus Ambon, Bapak Tony, yang akan melepas mereka semuanya untuk mereka berkeliling sepanjang ruas jalur jalan di kota Ambon ini. Dan Anda juga bisa melihat bahwa ini juga dikawal oleh aparat keamanan dari Polres Pulau Ambon dan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk mengamankan kegiatan daripada karnaval ini, termasuk juga untuk mengatur arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan yang akan mereka lalui dengan karnaval ini. Tadi di depan sudah dimulai dengan barongsai, kemudian beca hias, dan di belakang ini mereka nantinya akan berjalan bersama dengan menggunakan busana etnik Tionghoa. Dan bukan hanya para siswa dan juga orang tua saja menggunakan busana etnik Tionghoa ini, tapi juga dari berbagai kalangan lainnya. Karena memang Yayasan Pendidikan Kalam Kudus Ambon ini bukan hanya siswa dari Tionghoa saja, tetapi juga dari masyarakat berbagai kalangan, terutama dari masyarakat kota Ambon sendiri. Dan tentunya berbagai dan beragam etnik dari masyarakat ini juga menunjukkan keberagaman, bagaimana mereka menciptakan kebersamaan dengan keberagaman yang ada ini lewat perayaan Tahun Baru Imlek 2571. Dan bisa Anda lihat jalur jalan ini memang sengaja ditutup untuk masyarakat tidak bisa lewat, dan juga kendaraan juga belum bisa melintas di tempat ini, kecuali hanya kendaraan-kendaraan yang memang dikhususkan mereka yang akan melintasi daerah ini. Dan untuk sementara memang jalur Jalan Patimura ini sampai beberapa rute yang akan dilewati ini ditutup sementara, dan akan dilakukan buka tutup oleh aparat Satuan Lalu Lintas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dan ya, suasana yang cukup meriah ini juga luar biasa pemirsa, karena orang tua juga mengantarkan anak-anak mereka mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai SMA, semuanya ikut memeriahkan semarak perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek 2571 di kota Ambon ini. Ya, baik, mereka akan melintasi beberapa ruas jalan, dan tentunya ini
juga menjadi tontonan bagi masyarakat Kota Ambon untuk melihat bagaimana busana-busana yang mereka tampilkan, yaitu busana etnik dari komunitas atau etnik Tionghoa yang tentunya memang didasari warna merah-merah sehingga membuat suasana semakin meriah di Kota Ambon ini. Demikian yang bisa kami laporkan, saya Christine Sipahelut dan Edmond Tupan langsung dari lokasi pelepasan karnaval dari kegiatan yang digelar oleh Yayasan Pendidikan Kalam Kudus Ambon, yaitu Cari Tahu Maluku. Kita ke informasi berikutnya. Saudara, ibadah perayaan kunci Tahun Baru Imlek 2571 semalam dirayakan warga jemaat GPM khusus Hokim Tong Ambon. Perayaan ibadah kunci tahun dimeriahkan dengan lantunan kidung pujian bernuansa Mandarin. Warga jemaat GPM khusus Hokim Tong semalam merayakan ibadah syukur Tahun Baru Imlek 2571. Ibadah syukur malam kunci tahun yang dilaksanakan itu bertepatan dengan 24 Januari 2020 Masehi. Ibadah kunci tahun semalam berlangsung dalam nuansa sukacita, dibalut dengan kidung puji-pujian bernuansa Mandarin dan Indonesia. Kidung pujian yang dinaikkan itu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dalam memperingati malam kunci tahun dalam kalender atau tradisi Tionghoa. Warga jemaat khusus Hokim Tong yang tergabung dalam persekutuan tersebut terlihat sukacita merayakan malam pergantian kunci tahun. Selain kidung pujian dinyanyikan dalam bahasa Mandarin, juga dibalut dengan bahasa Indonesia. Perpaduan dua bahasa yang dipersembahkan menandakan kebersamaan semakin terasa dan memiliki nilai budaya yang sangat kuat. Ibadah malam kunci tahun yang berlangsung semalam memberikan isyarat kebersamaan yang ditumbuhkan persekutuan warga jemaat GPM khusus Hokim Tong. Tradisi Tahun Baru Imlek yang biasanya dilaksanakan setiap tahun memiliki makna yang berakar budaya. Pendeta Peter Lewakabesi dalam khotbahnya menguraikan tentang makna Imlek dalam tradisi Tionghoa. Ditandaskan, Imlek merupakan pergantian musim dari musim semi ke musim dingin, di mana pada masa pergantian musim itu, masyarakat Tionghoa mulai bercocok tanam dan hasilnya cukup melimpah. Ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sementara baju warna merah yang dipakai pada setiap perayaan Tahun Baru Imlek melambangkan keselamatan, kejayaan, dan kesuburan. Hal inilah menjadi tradisi bagi warga Tionghoa untuk memulai dan memperoleh hidup yang baru hingga kini. Pendeta Peter Lewakabesi menyebut, ibadah malam kunci tahun dalam tradisi Tionghoa hendaknya dimaknai sebagai salah satu lambang kedamaian bagi kehidupan orang basudara di Maluku. Karenanya, Lewakabesi mengajak warga jemaat khusus Hokim Tong untuk terus menumbuhkan kepekaan berbagi dan mendorong sesama warga jemaat berada dalam kedamaian dan keharmonisan untuk pembangunan bangsa, terutama mewujudkan Maluku yang damai, Maluku yang harmonis dan sejahtera. Selain ibadah kunci tahun, warga jemaat khusus Hokim Tong juga melaksanakan ibadah syukur menyambut Tahun Baru Imlek 2571 tahun 2020 yang dilangsungkan Sabtu pagi. Kidung pujian yang dinapaskan dalam dua bahasa, yakni Mandarin dan Indonesia, menambah semarak ibadah perayaan Tahun Baru Imlek kali ini. Keunikan dan warna musik yang dipersembahkan memadukan dua budaya yang saling menguatkan, terutama dalam konteks hidup orang basudara. Pendeta Samiti Talei dalam khotbahnya menyentil tentang budaya Tahun Baru Imlek
yang diwariskan para leluhur Tionghoa. Dijelaskan, Tahun Baru Imlek merupakan salah satu tradisi unik yang sangat tua yang lahir sebelum Masehi dan Hijriah. Imlek berarti pergantian tahun atau musim, di mana masyarakat Tionghoa memulai bercocok tanam. Biasanya Tahun Baru Imlek dimulai dari bersih-bersih dan kemudian disertai dengan doa untuk mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Tionghoa. Imlek di satu sisi memiliki makna kultus dalam mencari rejeki dalam kalender Cina. Ibadah syukur Tahun Baru Imlek yang dilaksanakan warga jemaat khusus Hok Im Tong berlangsung aman dan lancar. Tidak ketinggalan, aparat keamanan ikut mengawal jalannya perayaan syukuran Tahun Baru Imlek tersebut. Abu Sabawa, Cak Tamaila melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di era informasi yang semakin cepat, menembus ruang dan waktu, kami hadir memberi kemudahan pelayanan publik. Pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. AHU Online, kami pasti. Anda kembali bersama kami dalam Maluku hari ini dan kita ke informasi selanjutnya. Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun PKPI ke-21 yang jatuh pada tanggal 15 Januari 2020, Dewan Pimpinan PKPI Maluku dan Dewan Pimpinan PKPI Kota Ambon bersama Penin Bank melakukan penghijauan di kawasan Larier Negeri Paso. Kegiatan penghijauan tersebut melibatkan pemerintah dan warga negeri Paso. DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Maluku dan DPK PKPI Kota Ambon bersama Penin Bank dan pemerintah negeri Paso beserta warga setempat melakukan penghijauan yang dipusatkan di kawasan Larier Negeri Paso. Sebanyak 100 anakan trambesi ditanam di dalam aksi penghijauan tersebut. Kegiatan penghijauan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi PKPI ke-21 tahun 2020. Ketua PKPI Maluku Lenda Noya mengatakan ketersediaan air bersih semakin hari semakin berkurang, sementara kebutuhan akan air bersih semakin meningkat seiring bertambahnya manusia. Selain itu, ketersediaan lahan juga menjadi pemicu berkurangnya debit air. Pembukaan lahan-lahan pemukiman baru oleh masyarakat juga merupakan salah satu penyebab berkurangnya debit air. Untuk itu, dirinya meminta agar masyarakat lebih dapat menjaga dan memelihara hutan sebagai tempat resapan air. Hutan merupakan daerah penahan dan area resapan air yang efektif. Banyaknya lapisan humus yang berpori-pori dan banyaknya akar yang berfungsi menahan tanah, sehingga mengoptimalkan fungsi hutan sebagai area penahan dan resapan air tersebut. Noya berharap kegiatan penghijauan yang dilakukan PKPI Maluku dan PKPI Kota Ambon dapat memberi manfaat kepada masyarakat negeri Paso. Sementara itu, penjabat negeri Paso Jelalo mengatakan saat ini ketersediaan air bersih semakin berkurang, sementara panas bumi terus meningkat sehingga debit air terus berkurang. Karena itu, dengan adanya penghijauan yang dilakukan PKPI sangat membantu masyarakat dalam hal pelestarian hutan dan menjaga ketersediaan air bersih di negeri Paso. Mongen Limba, Junedi Asril melaporkan. Saudara, pagu dana desa bagi Maluku tahun 2019 mencapai 1,122 triliun rupiah lebih. Hingga akhir tahun 2019, realisasi dana desa di Maluku mencapai 92,44%.
Tahun 2019 Maluku mendapatkan pagu dana desa sebesar 1.122.509 juta rupiah lebih. Dana tersebut selanjutnya ditransfer ke RKUD sebesar 1.510 juta rupiah lebih. Hingga tahap ketiga pencairan dana desa di Maluku telah mencapai 99,6%, sementara transfer ke RK Desa hingga tahap ketiga tahun 2019 telah mencapai 92,44% dengan total anggaran yang diterima mencapai 1.307.679 juta rupiah lebih. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Maluku menyebutkan, pada pencairan tahap ketiga masih ada sejumlah desa di Maluku yang belum bisa mencairkan dana desa. Sebagian besar desa yang belum mencairkan dana desa pada tahap ketiga berada di Kabupaten Maluku Tenggara dengan jumlah desa mencapai 88 desa. Selain di Maluku Tenggara, 50 desa di Kabupaten Maluku Tengah juga belum mencairkan dana desa tahap ketiga tahun 2019. Keterlambatan pencairan dana desa di 212 desa di 11 kabupaten kota di Maluku pada tahap ketiga tahun 2019 itu diakibatkan belum lengkapnya administrasi pertanggungjawaban dana desa tahap sebelumnya. Frida Raiman Kurniawan melaporkan. Saudara, anggapan tidak maksimal dalam penyelenggaraan berbagai event pariwisata di Maluku ditanggapi Dinas Pariwisata Maluku. Dinas Pariwisata mengakui adanya kendala koordinasi lintas sektor yang sering membuat pelaksanaan berbagai event kurang bergaung di luar Maluku. Menanggapi berbagai aspirasi sejumlah kalangan terkait dampak pelaksanaan event pariwisata di Maluku, Dinas Pariwisata Maluku mengakui sering terkendala persoalan teknis. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Maluku, Samsul Bahri Joy Sangaji mengungkapkan, Dinas Pariwisata kadang dihadapkan dengan masalah koordinasi antara mitra terkait. Joy Sangaji mengatakan selama ini mitra terkait belum bersinergi dengan maksimal dan terkesan tidak saling menunjang. Faktor inilah yang membuat pelaksanaan berbagai event pariwisata Maluku berlalu tanpa gaung yang kuat. Dengan keadaan ini, Dinas Pariwisata akan membenahi persoalan teknis agar penyelenggaraan event pariwisata lebih mengarah ke target peningkatan kunjungan wisatawan ke Maluku. Kami mengakui bahwa selama ini memang belum optimal. Artinya kelima komponen ini belum berkolaborasi dengan maksimal gitu. Tapi ini bukanlah merupakan satu hambatan bagi kita dalam pengembangan pariwisata ke depan. Terkait ini, pengamat ekonomi Aisyah Asnawi menyarankan Dinas Pariwisata seharusnya melakukan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan berbagai event. Menurut Asnawi, parameter evaluasi mengacu pada beberapa aspek seperti data jumlah kunjungan, dampak ekonomi, efek promosi, maupun kesadaran masyarakat. Event itu menjadi penting atau tidak, itu diukur efektivitasnya, apakah event itu berpengaruh atau tidak, ya kan? Kemudian event itu kan terbagi juga menjadi event nasional, ya kan? Kemudian event internasional. Contoh dari pengunjung, peserta seperti itu. Terus kemudian efek ekonomi terhadap daerah tersebut, karena event juga ada beberapa indikator yang menguatkan event. Anggapan minimnya gaung berbagai event pariwisata di Maluku sebelumnya disuarakan berbagai kalangan. Banyak yang menilai event-event pariwisata lebih berorientasi ke pemanfaatan anggaran maupun capaian rekor, namun tidak berefek ke minat kunjungan wisatawan ke Maluku. Yasser Turita, Hamjatomia melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemberitahuan berasal dari Sekretaris Wilayah Tim Koordinator Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur. Isi pemberitahuan dengan ini diberitahukan kepada seluruh tim koordinator dan tim relawan lepas yang namanya terdaftar pada draft tim masing-masing kabupaten kota seprovinsi Maluku dan tim koordinator Provinsi Maluku dan tim koordinator wilayah 11 Provinsi Indonesia Timur. Diberitahukan kepada saudara-saudari bahwa saudara-saudari diwajibkan dan diharuskan untuk melaporkan diri
kepada ketua koordinator masing-masing untuk diakomodir sebagai peserta deklarasi Yayasan Anak Bangsa di Kota Ambon. Hal ini perlu dilakukan karena menyangkut dengan akomodasi peserta dan sekaligus akan merealisasikan hak-hak saudara-saudari sebagai tim relawan dan tim koordinator Yayasan Anak Bangsa setelah kegiatan deklarasi dimaksud. Bagi saudara-saudari tim relawan yang tidak melaporkan diri sampai batas waktu yang ditentukan, berarti saudara-saudari dianggap dan dinyatakan telah mengundurkan diri dan saudara-saudari tidak lagi diberikan hak-hak berupa pesangon dan lainnya yang merupakan hak saudara-saudari. Waktu melaporkan diri terhitung sejak dikeluarkan pemberitahuan ini sampai dengan tanggal 30 Januari 2020. Bagi yang tidak menghiraukan pemberitahuan ini, risiko ditanggung sendiri. Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatian dan pengertiannya diucapkan terima kasih. Dikeluarkan di Ambon pada tanggal 22 Januari 2020. Tim Koordinator Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur, Lambert W. Miru, SP, Sekretaris. Anda masih bersama kami dalam Maluku hari ini. Saudara, kemelut pemerintahan adat yang masih terkatung-katung di sejumlah negeri di Maluku Tengah dikritisi akademisi Universitas Patimura Ambon. Akademisi berpendapat untuk menyelesaikan masalah pro kontra pemerintahan adat, masyarakat adat harus diberi ruang untuk menentukan pilihan secara bijak terhadap figur dari mata rumah perintah. Melihat penyelesaian pemerintahan adat yang masih mengambang di beberapa negeri adat, pakar ilmu administrasi pemerintahan Universitas Patimura ikut memberikan solusi penyelesaian. Dosen ilmu administrasi pemerintahan Fakultas Sospol Universitas Patimura Ambon, Wahab Tuanaya dan Said Testaluhu, sama-sama berpendapat penyelesaian polemik pemerintahan adat ada di tangan masyarakat adat. Tuanaya mengatakan belum tuntasnya polemik di beberapa negeri adat bukan karena keengganan pemerintah kabupaten menyelesaikan persoalan ini. Menurut Tuanaya, masyarakat telah diberi ruang untuk menyelesaikan sengketa soal perintah secara internal. Jika ada usulan figur calon lebih dari satu, maka masyarakat harus diberi kebebasan memilih figur yang diinginkan, bukan lagi dengan sistem penunjukan. Pemerintah kabupaten tidak melepas tangan, tidak, tetapi mereka memberi ruang untuk diselesaikan secara internal oleh masing-masing negeri-negeri adat yang ada. Kalaupun itu lebih dari satu, maka seharusnya masyarakat sadar. Masyarakat negeri itu harus sadar sesadar-sadarnya atas eksistensi soal perintah tadi. Sementara itu, pengamat sosial Said Lestaluhu berpendapat penyelesaian polemik mata rumah perintah di negeri adat mestinya dilakukan verifikasi yang lebih luas dan objektif. Setiap mata rumah perintah harus diberi ruang untuk bermusyawarah menyelesaikan polemik keturunan raja adat dengan baik. Nah, karena itu memang butuh verifikasi yang lebih luas, yang tertanggung jawab dengan bagaimana memberikan ruang, memfasilitasi sehingga proses musyawarah di dalam mata rumah itu bisa terselenggara dengan baik. Keduanya berasumsi persoalan kepemimpinan adat yang tak pernah usai seharusnya disikapi dengan bijak oleh pemerintah daerah. Jika masyarakat adat diberi ruang untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan, maka persoalan kebuntuan penentuan raja adat bisa cepat diselesaikan. Yasser Turita, Hamjatomia melaporkan. Dan saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam Maluku hari ini. Akhirnya saya Abraham Soni Soplantila mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.